dua rival berat Saint-Étienne dan Lyon bertemu malam tadi, beberapa hari setelah Manchester United mengalahkan tim tamu di Liga Eropa. Pendukung Saint-Étienne dengan nakal berterima kasih kepada bek tengah MU, Harry Maguire, setelah aksi heroiknya melawan rival berat mereka Lyon di Liga Eropa. Adegan gembira di Manchester juga terjadi di Saint-Étienne, yang memiliki rivalitas sengit dengan tetangga mereka yang berjarak kurang dari 40 mil. Secara kebetulan, Les Verts, yang tengah berjuang untuk menghindari degradasi ke Ligue 2, harus menghadapi Lyon. Tak ingin kehilangan kesempatan untuk membuat marah para penggemar Lyon, dua pendukung memutuskan untuk membuat pesan unik yang berterima kasih kepada Maguire atas golnya. Kedua pendukung itu mengenakan kaos Saint-Étienne dengan satu bertuliskan Merci 5 di kaosnya dan yang lainnya bertuliskan Maguire 4 di kaos mereka. Hal ini tentu saja mengacu pada skor pada Kamis malam yang niscaya masih akan menyakiti para pendukung Lyon. Amarah di Prancis akan memuncak pada Minggu dalam insiden yang tidak terkait. Dengan Saint-Étienne unggul 1-0 berkat gol Lucas Tassin, pertandingan dihentikan setelah salah satu asisten wasit terkena lemparan benda. Pertandingan dihentikan selama sekitar setengah jam karena asistennya menerima perawatan. Sementara pendukung Saint-Étienne tengah merencanakan penghormatan mereka sendiri untuk Maguire, bek tengah Inggris itu menerima sambutan baik dari para pendukung tuan rumah di Old Trafford pada hari Minggu. Bek itu diistirahatkan saat menghadapi Wolverhampton Wanderers, tetapi mendapat tepuk tangan meriah saat ia melakukan pemanasan di pinggir lapangan. Chelsea memicu klausul transfer Jadon Sancho saat MU menunggu 25 juta pound dan putusan Enzo Maresca. Setelah kemenangan comeback mereka atas Fulham di akhir pekan, hal ini kini akan terjadi. Fulham awalnya memimpin melalui Alex Iwobi, tetapi Tyreek George menyamakan kedudukan dalam 10 menit terakhir sebelum Pedro Neto mencetak gol kemenangan di menit terakhir. Kemenangan ini membuat Chelsea berada di posisi kelima, tempat terakhir Liga Champions, dan memastikan mereka tidak akan finish lebih rendah dari posisi ke-13. Posisi ini secara otomatis memicu kewajiban pembelian Sancho. Chelsea mempertahankan opsi untuk membatalkan kesepakatan mereka untuk Sancho dengan membayar penalti 5 juta pound. Namun, masih ada beberapa keputusan yang harus diambil sebelum ia menjadi pemain Chelsea permanen. MU akan mendapatkan uang tunai dari Chelsea, apapun yang terjadi dengan Sancho. Liam Delap menjadi target utama pencarian striker baru MU, meski nama-nama besar seperti Victor Osimhen dan Benjamin Sesko tetap dilirik. Faktor kunci dalam upaya United mengejar Delap adalah janji Ruben Amorim untuk menawarkan Delap kesempatan bermain reguler di tim utama. Mantan kepala pencari bakat United, Mick Brown, menyoroti bahwa jaminan Amorim akan peran sebagai pemain inti dapat menjadi sangat penting dalam meyakinkan Delap untuk memilih Old Trafford daripada pelamar lainnya. Dibanding Chelsea, Newcastle, atau tim papan atas lainnya, Delap nyaris tanpa saingan di MU. Kontrak Delap mencakup klausul pelepasan yang akan turun menjadi 40 juta pound jika Ipswich terdegradasi, skenario yang tampaknya semakin mungkin terjadi. Klausul ini telah meningkatkan minat dari klub-klub papan atas, dengan Chelsea juga tertarik pada penyerang muda tersebut. Delap dikatakan memprioritaskan bergabung dengan klub yang menawarkan sepak bola Eropa, dengan tujuan untuk meningkatkan peluangnya masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026. Meskipun posisi Liga United saat ini berada di luar tempat kualifikasi Eropa, memenangkan Liga Eropa dapat mengamankan tempat mereka di kompetisi kontinental musim depan. Setelah MU dipastikan lolos dari degradasi, klub sudah tidak ada target apapun di Liga Premier. Shido Obi diharapkan dapat memperoleh beberapa menit bermain penting sebelum musim berakhir. Setelah mengalahkan Lyon di Liga Eropa, Ruben Amorim mengonfirmasi bahwa ia akan mengambil risiko dengan menurunkan pemain akademi di pertandingan liga yang tersisa.
Ia menepati janjinya saat United kalah 1-0 dari Wolves pada Minggu sore. Tyler Fredrickson tampil luar biasa pada debut seniornya, sementara Harry Amos menjadi pemain terbaik United. Di babak kedua, ia mengganti Rasmus Højlund dengan Chido Obi selama 20 menit tersisa. Menjaga Højlund tetap fit, dan Joshua Zirkzee absen sepanjang musim karena cedera. Ada peluang emas bagi Obi untuk memperoleh lebih banyak menit bermain di Liga. Obi melakoni debut seniornya di United saat melawan Tottenham pada bulan Februari lalu, saat ia masuk dari bangku cadangan di akhir pertandingan. Ia menjadi produk akademi ke-252 United yang tampil di tim utama, dan ia diberi foto berbingkai oleh klub untuk merayakan prestasinya bersama Amos, yang menjadi debutan akademi ke-253 United. Setelah menerima foto berbingkainya dan namanya dipajang di dinding, Obi ditanya tentang percakapannya dengan Amorim. Obi mengungkapkan apa yang dikatakan pelatih United kepadanya, untuk tetap rendah hati dan terus bekerja keras setiap hari. Amorim telah menaruh kepercayaan penuhnya pada Chido Obi musim ini. Dan pemain berusia 17 tahun itu berharap bisa menjadi pemain inti reguler musim depan. Bukan rahasia lagi bahwa Amorim memprioritaskan Liga Eropa musim ini sebagai satu-satunya jalan tersisa untuk lolos ke Liga Champions. Manchester United bisa saja kembali mengobarkan minat mereka pada bek tengah Bayer Leverkusen Jonathan Tah, yang telah mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan klub Bundesliga tersebut musim panas ini. Kontrak pemain internasional Jerman tersebut berakhir pada akhir musim ini, dan karenanya ia akan tersedia dengan status bebas transfer dan tidak akan kekurangan tawaran. Bek 29 tahun, memainkan peran penting dalam kampanye perebutan gelar Leverkusen pada musim 2023-2024, dan tetap menjadi bagian penting dalam skuad Xabi Alonso, tetapi ia siap untuk tantangan baru. Perlombaan untuk mendapatkan tanda tangan Tah kini diperkirakan akan memanas. MU telah ditawari sang pemain oleh agennya dalam beberapa bulan terakhir. Satu di antara klub-klub lain. Agen Tah meyakini MU ingin merekrut bek tengah baru musim panas ini. Victor Lindelof akan hengkang saat kontraknya berakhir, jadi penggantinya mungkin akan direkrut. Mereka tetap mengagumi Jarrad Brandtwaite dari Everton, tetapi bandrol harganya yang lebih dari 70 juta pound membuatnya sangat sulit didapatkan. Dengan mempertimbangkan hal ini, mendatangkan bek tengah dengan kualitas dan pengalaman seperti Tah dapat menjadi langkah jitu dalam hal finansial dari Setan Merah. Akan ada lebih dari 3 klub yang memburu Tah setelah musim berakhir, dan perlombaan untuk mendapatkan tanda tangannya diperkirakan akan meningkat dalam beberapa minggu mendatang.